Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dela Puspita Sari Mangalalua. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Oh my god! Wow! Sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan molekul karbohidrat dari bahan dasar sederhana seperti karbon dioksida, CO2, dan air H2O pada tumbuhan atau dari glukosa di dalam tubuh hewan dan manusia. Proses ini sangat penting karena karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, cadangan energi, dan komponen struktural pada dinding sel tumbuhan. Sintesis karbohidrat pada tumbuhan atau fotosintesis. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis di kloroplast menggunakan cahaya matahari. Persamaan reaksi fotosintesis adalah fotosintesis berlangsung dalam dua tahap besar, yaitu yang pertama reaksi terang berlangsung di tilakoid, membutuhkan cahaya, menghasilkan ATP dan NADPH. Dan yang kedua reaksi gelap, siklus Calvin, berlangsung di stroma, menggunakan ATP dan NADPH untuk melakukan CO2 menjadi glukosa. Peran ATP dalam fotosintesis. ATP yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi sumber energi untuk tahap reaksi gelap. Setiap molekul glukosa yang berbentuk memerlukan 18 ATP dan 12 NADPH. Ini menunjukkan bahwa energi cahaya diubah menjadi energi kimia atau ATP dan disimpan dalam bentuk glukosa. Sintesis karbohidrat pada hewan dan manusia atau glikogenesis. Pada manusia, kelebihan glukosa dalam darah akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Proses ini berlangsung di hati dan otot. Peran energi. Setiap penambahan satu molekul glukosa ke rantai glikogen memerlukan energi dari UTP setara dengan ATP. ATP digunakan untuk fosforilisasi glukosa agar siap disusun menjadi rantai glikogen. ATP digunakan untuk fosforilisasi glukosa agar siap disusun menjadi rantai glikogen. Contohnya, ketika kita makan nasi, kadar glukosa darah meningkat. Tubuh akan menggunakan sebagian glukosa untuk energi, dan sisinya disimpan dalam bentuk glikogen. Saat berolahraga, glikogen ini akan dipecah kembali menjadi glukosa melalui glikogenolysis. Sekarang kita masuk dalam sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan rantai polipeptida dari asam amino berdasarkan informasi genetik yang disimpan di dalam DNA. Protein berperan penting dalam membentuk struktur sel, mempercepat reaksi kimia, enzim, serta berfungsi dalam pertahanan tubuh dan pengaturan hormon. Selanjutnya, tahapan sintesis protein. Proses ini terdiri dari dua tahap utama. Nah, yang pertama ini ada transkripsi di dalam inti sel. DNA mengandung gen yang berisi kode untuk membentuk protein. Gen tersebut ditranskripsi menjadi mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA membawa informasi genetik keluar dari inti menuju ribosom. Dan yang kedua, translasi di ribosom. Ribosom membaca kode genetik dari mRNA dalam bentuk triplet bahasa yang disebut kodon.
tRNA atau transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Asam amino dirangkai satu persatu membentuk rantai polipeptida atau protein. Peran energi ATP dan GTP. ATP digunakan untuk mengaktifkan asam amino sebelum menempel ke tRNA. GTP digunakan selama proses translasi untuk menggerakkan ribosom dan membentuk ikatan peptida. Energi ini menjamin bahwa sintesis protein berjalan efisien dan akurat. Contoh biologis, di sel pankreas, DNA mengkode enzim insulin melalui transkripsi dan translasi dihasilkan molekul protein insulin yang mengatur kadar glukosa darah. Di otot, protein aktin dan miosin disintesis untuk membentuk serat otot baru setelah latihan fisik. Regulasi sintesis protein. Sintesis protein diatur oleh ekspresi gen. Faktor lingkungan, hormon, dan nutrisi dapat mempengaruhi aktivitas transkripsi. Misalnya, saat tubuh kekurangan asam amino, produksi protein tertentu akan menurun. Dan yang terakhir adalah sintesis lemak. Sintesis lemak atau lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dan trigliserida dari asetil koenzim A dan gliserol. Proses ini terjadi terutama di hati, jaringan adiposa, dan sebagian kecil di otot. Tahapan lipogenesis. Yang pertama, pembentukan asetil koenzim A. Berasal dari hasil akhir, metabolisme karbohidrat, glikolisis, pirufat, asetil koenzim A. Yang kedua, sintesis asam lemak. Asetil koenzim A dikonversi menjadi malonyl koenzim A oleh enzim asetil koenzim A karboksilase memerlukan ATP dan biotin. Rantai karbon diperpanjang 2 atom setiap siklus dengan bantuan NADPH sebagai reduktor. Dan yang ketiga, pembentukan trigliserida. Asam lemak yang terbentuk digabung dengan gliserol 3-fosfat membentuk trigliserida, lemak netral. Peran energi. Setiap tahap reaksi memerlukan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi ini digunakan untuk membentuk ikatan kimia baru antara molekul karbon dan hidrogen. Contoh biologis, ketika seorang sedang mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, glukosa yang tidak segera digunakan untuk energi akan diubah menjadi lemak tubuh. Lemak ini disimpan di jaringan adiposa dan dapat digunakan kembali saat tubuh kekurangan energi. Artinya, karbohidrat, protein, dan lemak dapat saling dikonversi sesuai dengan kebutuhan energi tubuh.